Sesungguhnya keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Jadi keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Karena ketika dia telah dihalalkan oleh seorang laki-laki, maka semenjak saat itu semua urusan yang dia miliki ditanggung oleh suaminya. Sandangnya, papannya, dan papanya, sandangnya, papannya, dan pangannya kemudian menjadi tanggungan seorang suami. Dan semenjak saat itu kita harus paham, seorang wanita itu puncak karir tertinggi dari wanita itu sebenarnya cuma dua. Apa itu puncak karir seorang wanita dalam kehidupannya? Satu, mendapatkan ridho dari suaminya. Dua, berhasil mencetak generasi yang solih dan taat kepada Allah. Dua ini kalau dapat itu puncak karir, melebihi wanita yang berpredikat sebagai komisaris di sebuah perusahaan, melebihi predikat seorang wanita yang menjadi menteri atau menteri bertangan besi, misalkan Margaret Thatcher. Kalah. Kenapa? Karena puncak tertinggi dari karir seorang wanita itu adalah ketika mereka mampu mendapatkan ridho dari suaminya dan mampu mencetak generasi keturunannya dengan kesolihan dan ketaatan. Dan keberkahan wanita itu tergantung bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pernah didatangi seorang wanita, dicurhatin wanita itu tentang perilaku suaminya, perhatikan, Rasulullah itu berkata, ungduri, sesungguhnya perhatikan dirimu di hati suamimu. Apapun kondisi suamimu, sesungguhnya dialah pintu surgamu sebagaimana dia bisa menjadi pintu nerakamu. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui berarti keberkahan hidupnya seorang wanita itu terletak bagaimana dia mendapatkan keridhaan di hati suaminya dan posisi dia di hati suaminya. Makanya jihad terbesar wanita bukan di medan jihad layaknya di Palestina, tapi jihad wanita tertinggi adalah ketika dia berkhidmah semaksimal mungkin, sepenuh hatinya, sampai dia mampu menundukkan hati suaminya hingga hati suaminya memberikan keridhaan dan kecintaan kepada dirinya. Maka 8 pintu surga akan dia dapatkan dan memanggil namanya ketika dia berhasil mengalahkan nafsunya, perasaannya, pemikirannya, was-wasnya, sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan cash dan kontan. 8 pintu surga akan menanti dirinya dan memanggil namanya untuk dimasuki olehnya, karena besarnya kecintaan Allah kepada wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya kemudian Rasulullah SAW berkata, perempuan mana saja yang mampu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, lalu dia mendapatkan ketaatan dari suami, lalu dia memberikan ketaatan kepada suaminya sampai suaminya ridho, maka 8 pintu surga itu akan mempersilahkan pintu-pintu itu dilewati olehnya, karena menghormati wanita yang telah mendapatkan ridho dari suami.